Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restina, jurusan Bahasa Indonesia Lokal A2 dengan NPM 2140602013. Nah, di sini saya akan merangkum sebuah cerita roman yang berjudul Layar Terkembang. Nah, layar terkembang ini ditulis sendiri oleh Sultan Alisjahbana. Dalam cerita ini juga memberikan kita pemahaman bahwa sebuah cinta harus ada sebuah pengorbanan agar mampu mencapai suatu kebahagiaan. Nah, cerita ini diterbitkan pada tahun 1936. Penerbitannya dari PT Balai Pustaka. Nah, buku ini terdiri dari 130 halaman. Di dalam cerita itu ada beberapa unsur percikan budaya barat. Buku ini ditulis sendiri oleh Sultan Alisjahbana untuk memberikan gambaran pada kita, pria maupun wanita di era dulu yang beranggapan bahwa perempuan pada zaman dahulu itu sangat lemah. Dan cerita ini juga menghadapkan kita pada sebuah tragedi antara cinta dan cita-cita. Cerita ini memberikan pelajaran pada kita bahwa mencintai tidak selamanya harus memiliki. Inilah kisah Layar Terkembang, tragedi percintaan yang diterbitkan pada tahun 1936. Kisah ini dimulai di suatu ketika kakak beradik, yaitu Tuti dan Maria, yang memiliki karakter yang berbeda. Tuti sendiri itu adalah seorang berpendirian teguh yang memiliki cita-cita yang tinggi. Sedangkan Maria adalah seorang yang periang, berhati lembut, yang selalu menggunakan hatinya. Dia adalah seorang yang mudah terkagum-kagum pada sesuatu. Dua kakak beradik ini yang tinggal bersama ayahnya yang bernama Raden Wiratranja, yang memiliki karakter baik hati dan religius. Yusuf dan Maria menjadi sangat akrab ketika Yusuf berkali-kali datang ke kediaman Raden Wiratranja. Dan di situ pun Yusuf disambut dengan hangat oleh keluarga Tuti dan Maria. Sejak saat itu Maria seperti orang yang dimabuk cinta, dan Tuti mulai merasa kesal melihat adiknya menjadi terlalu berlebihan dengan sikapnya soal asmara. Karena seorang wanita harus pandai mengendalikan diri. Maria kesal mendengar Tuti berkata demikian dan tidak mengubris nasihat kakaknya itu. Sedangkan Tuti sangat sibuk dengan organisasinya, yaitu Putri Segar. Putri Segar sendiri itu merupakan organisasi yang berupa dimana di situ menjunjung tinggi keberadaan perempuan, yang pada zaman itu perempuan dianggap kaum yang lemah. Tuti ini memiliki tekad yang kuat sehingga dalam kongresnya ia pun mengatakan, tapi lebih-lebih dari segalanya harusnya kaum perempuan sendiri insaf akan dirinya dan berjuang untuk mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang lebih layak. Ia tiada boleh menyerah nasibnya kepada golongan yang lain. Apabila golongan laki-laki yang merasa akan kerugian apabila ia harus melepaskan, kita harus membanting tulang sendiri untuk mendapatkan hak kita sebagai manusia. Kita harus merintis jalan untuk lahirnya perempuan yang baru, yang bebas berdiri menghadapi dunia, yang berani membentang mata melihat kepada siapapun jua, yang percaya akan tentang dirinya dan dalam segala soal pandai berdiri sendiri, yang berpikir sendiri, yang berani menanggung jawab atas segala perbuatan dan buah pikirnya. Malahan yang akan melangsungkan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan kata hatinya, yang berterus terang mengatakan apa yang terasa dan terpikir kepadanya dengan suara yang
yang tegas dan keyakinan yang pasti. Itulah seorang Tuti yang memiliki pendirian dan memiliki karakter yang memiliki mimpi ingin menjunjung tinggi martabat seorang perempuan. Dan pidatonya pun disambut dengan meriah oleh para hadirin yang ada di dalam kongres tersebut. Beberapa waktu berlalu, Yusuf pun bertunangan dengan Maria. Seharusnya sebagai kakak dialah yang pantas menikah lebih dulu. Tuti jadi teringat masa lalu ketika dia memutuskan pertunangannya dengan Hambali, pertunangan adiknya, dan Yusuf membuat merenungkan tentang status kesendiriannya. Pada suatu hari, Tuti diundang menonton pertunjukan sandiwara, di mana Yusuf Maria ikut berperan dalam cerita tersebut. Cerita itu mengangkat tema tentang kerajaan Majapahit, dan tidak disangka Tuti menikmati cerita itu. Yusuf dan Maria pun heran karena biasanya Tuti tidak pernah tertarik dalam pertunjukan seni apapun, apalagi sampai memuji drama mereka. Sejak itu Maria menganggap sikap Tuti mulai sedikit aneh, dari tiba-tiba menyukai sandiwara sampai mau membaca buku bertemakan percintaan. Padahal dulu Tuti sering mengejek Maria karena suka membaca buku tentang asmara. Maria dan Yusuf menduga perubahan itu sepertinya upaya Tuti untuk sedikit menghilangkan kekakuannya agar dirinya lebih mudah mendapatkan pasangan. Maklumlah, sikap Tuti dengan sifat kaku dan kerasnya Tuti membuat para lelaki takut untuk mendekatinya. Hingga suatu hari Tuti mendapat surat dari Supomo yang mendesaknya untuk memberi jawaban, apakah dia menerima lamarannya atau tidak. Di saat bersamaan Tuti melihat tubuh Maria sangat lemas. Adiknya itu hanya berbaring seharian di tempat tidur. Tuti kemudian meminta Yusuf untuk memeriksa keadaan Maria. Setelah diperiksa, Maria ternyata terkena penyakit TBC. Maria kondisinya pun semakin parah karena tidak hanya mengidap penyakit TBC, dia pun mengidap penyakit malaria. Maria pun harus dipindahkan di rumah sakit khusus, dan beberapa hari lalu Tuti telah membalas surat dari Supomo dan memutuskan untuk menolak lamaran Supomo tersebut karena dia tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Tuti berusaha jujur tanpa harus terlena oleh perasaan berlebihan dalam urusan asmara. Tuti pun tidak mencintai Supomo seperti Supomo mencintainya. Selama Maria dirawat, Yusuf sering datang menemui Tuti sekedar menemaninya agar tidak kesepian. Yusuf sendiri sebenarnya juga merasa kesepian dan butuh teman bicara. Dan di sisi lain, Maria sudah semakin memburuk. 1 bulan berlalu, Maria tak kunjung sembuh. Tubuh Maria semakin lemas. Maria meminta agar Yusuf dan Tuti lebih sering menjenguknya. Karena sering datang bersama, Yusuf dan Tuti mulai lebih akrab dari sebelumnya. Tanpa disadari, Tuti pun mulai menyukai Yusuf. Hingga suatu hari, Maria sepertinya sudah tidak kuat lagi menahan penyakitnya. Maria merasa ajalnya sudah dekat. Ia meminta agar Yusuf dan Tuti datang untuk mendengarkan permintaan terakhirnya. Maria berpesan, apabila dia wafat, Yusuf dan Tuti bisa bersama selamanya. Yusuf dan Tuti terkejut mendengar setelah diperiksa, Maria ternyata terkena penyakit TBC. Maria kondisinya pun semakin parah karena tidak hanya mengidap penyakit TBC, dia pun mengidap penyakit malaria. Maria pun harus dipindahkan di rumah sakit khusus, dan beberapa hari lalu Tuti telah membalas surat dari Supomo dan memutuskan untuk menolak lamaran Supomo tersebut karena dia tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Tuti berusaha jujur tanpa harus terlena oleh perasaan berlebihan dalam urusan asmara. Tuti pun tidak mencintai Supomo seperti Supomo mencintainya. Selama Maria dirawat, Yusuf sering datang menemui Tuti sekedar menemaninya agar tidak kesepian. Yusuf sendiri sebenarnya juga merasa kesepian dan butuh teman bicara.
Dan di sisi lain, Maria sudah semakin memburuk. 1 bulan berlalu, Maria tak kunjung sembuh. Tubuh Maria semakin lemas. Maria meminta agar Yusuf dan Tuti lebih sering menjenguknya. Karena sering datang bersama, Yusuf dan Tuti mulai lebih akrab dari sebelumnya. Tanpa disadari, Tuti pun mulai menyukai Yusuf. Hingga suatu hari, Maria sepertinya sudah tidak kuat lagi menahan penyakitnya. Maria merasa ajalnya sudah dekat. Ia meminta agar Yusuf dan Tuti datang untuk mendengarkan permintaan terakhirnya. Maria berpesan, apabila dia wafat, Yusuf dan Tuti bisa bersama selamanya. Tuti dan Yusuf terkejut mendengarnya, apalagi ketika Maria menyatukan kedua tangan mereka. Rasa sedih yang dirasakan oleh Yusuf dan Tuti tidak terbendung lagi. Hingga waktu pun berlalu. Kini di hadapan sebuah batu nisan, Yusuf dan Tuti berdiri. Tangan keduanya bergandengan lebih erat daripada ketika dulu tangan mereka disatukan oleh Maria. Sebelum Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Mungkin cinta Yusuf ke Tuti tidak bisa disamakan dengan cinta Maria dan Yusuf. Tetapi setidaknya permintaan gadis lincah itu telah terwujud. Yusuf dan Tuti berharap agar Maria beristirahat dengan damai di kehidupan abadinya. Itulah tadi rangkuman dari cerita Layar Terkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.